Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Mondaref John, NIM 1752316. Kali ini akan membahas permasalahan-permasalahan IT yang ada di Indonesia, dan juga nanti permasalahan itu diselesaikan dengan solusi-solusi IT juga. Yang pada saat ini saya mengambil tema kesenjangan TI atau teknologi informasi yang ada di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke tema. Teknologi informasi di Indonesia boleh dibilang bukan barang baru. Seiring pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, komputer dan teknologi internet di seluruh dunia mau tidak mau telah mempengaruhi kita semua. Permasyarakatan teknologi informasi di Indonesia pun terus berjalan. Jika dulu hanya perguruan tinggi tertentu yang memiliki jurusan informatika, kini hampir semua menawarkan, belum lagi perguruan tinggi yang khusus menawarkan program studi komputer atau informatika. Belum lagi jika kursus-kursus komputer yang menjamur di penjuru tanah air, bisa dikatakan sebagian besar masyarakat kita sudah mengetahui dan memanfaatkan teknologi informasi ini. Pemerintah kita bahkan sudah mengantisipasi sejak jauh hari. Terbukti saat kita meluncurkan satelit Palapa A1 tahun 1976, kita menjadi negara keempat di dunia yang memiliki satelit setelah Uni Soviet atau Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat. Setelah itu barulah Indonesia memiliki satelit pada saat itu sampai pada sekarang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan apa saja yang masih ada yang akan dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama, masalah koneksi internet. Koneksi internet Indonesia terkenal dengan bisa dibilang lelet, lambat. Perlu adanya peningkatan kecepatan internet di Indonesia dibandingkan negara yang lain. Pada saat ini Indonesia menempati urutan 144 dengan kecepatan yang hanya mencapai 1,15 MB per second. Dan ini bisa dibilang internet kita memang jaringannya masih lambat seperti yang kita ketahui sampai saat ini. Mungkin jika internet kita sudah kencang, negara kita mungkin bisa dibilang sudah semaju Jepang, Amerika, dan negara-negara lainnya yang saat ini sudah jaringan internetnya tentunya sudah melebihi Indonesia. Apalagi jangankan di perkotaan, di desa-desa saja mungkin belum ada yang mendapatkan akses jaringan internet sampai saat ini. Jangankan jaringan internet, mungkin teknologi informasi saja yang di desa-desa mungkin masih kurang. Lanjut, permasalahan yang kedua yang dihadapi Indonesia pada saat ini, angka pembajakan software di Indonesia yang mencapai 88% tertinggi ketiga di dunia setelah Vietnam dan Cina. Ini mungkin pembajakan software adalah tindakan yang ilegal, tapi mau gimana lagi, Indonesia tentunya sudah terkenal dari dulu sampai sekarang banyak penduduknya masih memakai software-software bajakan yang tidak mungkin dikarenakan harga-harga software asli mahal dan tingkat ekonomi Indonesia juga rendah, dan tingkat kesadaran orang Indonesia itu sendiri kurang terhadap software-software asli. Mungkin dalam hal ini mungkin
sangat susah dihilangkan kebiasaan orang Indonesia yang seperti ini, karena juga banyak orang Indonesia dari penjualan software bajakan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itulah mulai dari kita juga mulai jangan sampai kita menggunakan software bajakan. Selanjutnya, cybercrime atau kejahatan dunia maya yang semakin gawat, meliputi kegiatan tracking, carding, hacking, dan lainnya. Indonesia adalah negara dengan tingkat kejahatan carding tertinggi kedua setelah Ukraina, sementara perundang-undangan mengenai ini belum ada. Selanjutnya yang keempat, biaya telekomunikasi mahal. Penetrasi internet di Indonesia masih sangat rendah, apalagi dengan semakin melambungnya tarif jasa telekomunikasi yang masih dimonopoli. Ya, seperti yang masih kita rasakan sampai sekarang ini, biaya internet yang di Indonesia masih sangat mahal. Mungkin hanya bisa digapai oleh kaum atau golongan yang menengah ke atas. Yang golongan menengah ke bawah agak susah untuk mengakses internet atau membeli biaya-biaya atau paket-paket internet untuk kehidupan sehari-hari. Karena di situ juga mungkin ada bisnis-bisnis dari petinggi-petinggi Telkom atau sebagainya. Selanjutnya, kurang akses jaringan internet dan telepon seluler. Mengembangkan maupun memperluas jaringan internet ataupun telepon seluler ke berbagai penjuru daerah hingga kawasan pelosok sekalipun. Hal ini juga akan memicu perkembangan penggunaan internet Indonesia. Saya ambil contoh juga mungkin di tempat saya atau di desa saya juga, internet mungkin sudah masuk, tapi mungkin kecepatan internetnya kurang. Mungkin dalam hal ini jaringan-jaringan internet yang di pedesaan mungkin lebih dikurangi atau memang rendah daripada jaringan-jaringan internet yang ada di kota. Dan selanjutnya akses untuk wifi juga susah karena mungkin karena kabel-kabel optiknya belum ada, mungkin aksesnya susah sampai ke desa-desa. Next. Yang keenam, kurang sosialisasi. Sangat perlu dilakukan sosialisasi pengenalan mengenai dunia teknologi informasi yang tidak hanya dilakukan di kota-kota, namun hingga daerah pedesaan yang kekurangan informasi terhadap teknologi yang saat ini sedang berkembang. Nah, ini juga mungkin salah satu faktor di bidang teknologi informasi Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara lainnya karena hanya berfokus kepada penduduk kota dan kurangnya sosialisasi tentang IT atau teknologi informasi di pedesaan. Selanjutnya, skill SDM masih sedikit. Nah, tentunya SDM di Indonesia juga kurang. Makanya pada saat ini teknologi informasi yang di Indonesia masih sangat jauh ketinggalan. Pentingnya meningkatkan skill ini adalah bukan hanya menyangkut keterampilan dalam penguasaan teknologi, melainkan menyangkut kemampuan untuk berkomunikasi, beradaptasi pada situasi tertentu, untuk memecahkan masalah, bekerja dalam tim dan memimpin suatu tim agar nanti bisa bekerja sama untuk memajukan IT yang ada di Indonesia agar bisa menyaingi IT yang ada di negara-negara lain yang lebih maju daripada Indonesia yang pada saat ini yang kita rasakan. Nah, selanjutnya, jika ada masalah tentu ada solusi.
solusi apa saja yang bisa meningkatkan teknologi informasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan jaringan internet. Indonesia menempati urutan 144 dari negara-negara lain yang seperti yang sudah dibicarakan yang di atas. Sangat jauh dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Korea Selatan dan Jepang yang menempati 10 besar negara dengan internet tercepat yang ada di dunia. Solusi yang kedua adalah polisi khusus untuk kasus IP agar memberikan efek jera bagi pengguna software bajakan. Salah satu cara untuk memerangi penggunaan software bajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan software asli. Kenapa ada banyak orang yang menggunakan software bajakan? Karena mereka mikir gratis lebih baik daripada berbayar. Dia merasa jumlah pengguna software bajakan bisa dikurangi jika orang-orang dibuat sadar bahwa menggunakan software bajakan secara gratis justru akan memakan biaya lebih besar di masa depan, baik karena serangan malware atau terkena denda oleh pengadilan. Nah, solusi yang ketiga, membuat software pendidikan agar lebih berguna bagi orang banyak, agar tidak terjadi kasus-kasus pembajakan lebih banyak daripada kasus-kasus yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang keempat, turunkan harga internet. Harga internet masih terlalu mahal untuk kalangan menengah ke bawah. Supaya apa? Supaya bisa dipakai untuk semua kalangan, dan tentunya untuk lebih memajukan teknologi informasi yang ada di Indonesia, khususnya di bidang IT, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, khususnya di Asia, apalagi di Asia Tenggara. Masih dipegang oleh Singapura dengan jaringan tercepat, termurah. Mungkin nanti Indonesia, jika internetnya sudah merata atau harga internetnya murah, mungkin bisa meniru jejak-jejak Singapura yang bisa kita lihat sampai sekarang ini, dan tentunya di bidang IT lebih maju daripada Indonesia. Selanjutnya, perluas jaringan internet dan telepon seluler. Masih banyak penduduk pelosok daerah sangat butuh akses internet dan jaringan telepon. Mengembangkan maupun memperluas jaringan dunia maya atau internet atau telepon seluler ke berbagai penjuru daerah hingga kawasan pelosok sekalipun. Hal ini akan memicu perkembangan penggunaan internet yang ada di Indonesia. Seperti survei terbaru Marketplace Insight menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia tahun 2019 mencapai 55 juta orang dibanding penduduk Indonesia yang diperkirakan sekitar 240 juta jiwa. 23% sudah terpenetrasi koneksi internet yang kebanyakan berpusat di kota-kota besar. Hanya 4,1% yang berada di rural area. Setahun yang lalu, Marketplace Insight tercatat pengguna internet di sini sudah mencapai 42 juta orang. Selanjutnya, sosialisasikan ke desa-desa, mengedukasi ke penduduk desa tentang TI. Perlu dilakukan sosialisasi pengenalan mengenai dunia teknologi informasi yang tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, namun hingga ke daerah pedesaan yang kekurangan informasi terhadap teknologi yang saat ini sedang berkembang. Internet dapat membuka peluang dan memberikan manfaat yang sangat banyak, termasuk dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, bahkan dapat mempercepat penyebaran teknologi informasi ke wilayah-wilayah pedesaan atau pelosok-pelosok daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, asah soft skill dan hard skill supaya bisa bersaing dengan negara lain. Peningkatan hard skill dan soft skill yang dimaksud soft skill ini bukan hanya menyangkut keterampilan dalam penguasaan teknologi, melainkan menyangkut kemampuan untuk berkomunikasi, beradaptasi pada situasi yang berbeda-beda, bernegosiasi, mengatur waktu, memecahkan masalah, bekerja dalam tim, dan memimpin suatu tim untuk memajukan TI yang ada di Indonesia.
Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.